お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Banyak sekali anime-anime legendaris yang sudah terkenal dan mempunyai banyak fans di seluruh dunia yang menantikan kelanjutan cerita yang super keren dari anime yang mereka sukai. Dari berbagai genre anime yang ada, anime bergenre horor mungkin salah satu yang tidak begitu populer. Banyak penggemar film horor beranggapan bahwa unsur horor dalam anime tidak terlalu terasa nyata dibanding film live action. Padahal anime horor punya kelebihannya sendiri dibanding film horor pada umumnya. Imajinasi tak terbatas yang sering kali disajikan dalam sebuah anime menjadi hal yang paling dicari penggemarnya, terutama dari segi konsep dan ceritanya. Genrenya sendiri pun juga tidak cuma slasher atau jump scare saja. Masih ada banyak subgenre anime horor seperti horor psikolog, supernatural, dan gore. Well, kali ini pun Paradox akan merekomendasikan beberapa anime horor, psikolog, dan gore terbaik yang akan kami rangkum di video kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Corpse Party. Rekomendasi anime horor pertama kali ini dibuka dengan kisah horor berlatar sekolah, yaitu Corpse Party. Anime ini sukses menyajikan kengerian dari sebuah sekolah yang angker dan penuh misteri yang tersembunyi di dalamnya. Anime ini terasa begitu sadis karena banyak juga adegan-adegan gore yang ditampilkan. Kisahnya sendiri berawal dari sekelompok murid yang menceritakan kisah horor bersama-sama. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa sekolah mereka dibangun di atas sekolah lama yang bernama Heavenly Host School, yang sempat ditutup karena kasus pembunuhan dan menghilangnya siswa dan staf secara misterius. Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menghancurkan sekolah. Para murid ini pun berpindah ke dimensi lain yang ternyata adalah waktu ketika Heavenly Host School masih eksis. Di sana mereka harus menghadapi hantu-hantu jahat yang siap membunuh mereka secara sadis. 最後にこれだけやっていい？幸せの幸子さん。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。またみんなで会おうね。約束だよ。せーの、はい。Ito Junji Collection. Bagi penggemar manga horor Jepang pasti tak asing lagi dengan nama Ito Junji. Karya mencekam sang mangaka kembali diadaptasi menjadi animasi dalam serial Ito Junji Collection. Sejumlah kisah fenomena supernatural dengan visual yang creepy siap menghantui penonton sampai ke dunia mimpi. Tidak tanggung-tanggung, scene-scene di anime ini pun benar-benar bisa membuat perut bergejolak. Jadi sebelum nonton, pastikan suasana di sekeliling kamu tidak gelap dan pastikan juga bahwa kamu tidak sendiri. Dan untuk mengetahui ceritanya seperti apa, silahkan tonton anime horor satu ini. 主役は私よ。呪いあれ。私を返して、押切くん。押切くん。その恋は絶対に実らない。私は本当は富江っていうの。Elfen Lied. Sebagai anime horor klasik, Elfen Lied punya cukup banyak adegan sadis dan berdarah untuk menarik perhatian pecinta genre horor. Kisahnya berawal dari percobaan manusia bernama Diclonius, mutan yang punya kemampuan telekinesis super kuat. Pada akhirnya seorang Diclonius terkuat bernama Lucy lolos dari fasilitas percobaan. Lucy ini digambarkan benar-benar kuat meski kehilangan ingatan. Saking kuatnya, kekuatan telekinesisnya mampu memotong atau mencabik sesuai keinginannya. Buktinya bisa kalian lihat dalam episode pertama saat Lucy membantai para penjaga yang menghadangnya secara sadis. Elfen Lied tidak ragu-ragu buat nunjukin adegan potong-memotong. Meski cuma dalam bentuk animasi, penggambaran adegan tersebut dilakukan secara sadis yang dijamin bikin perut lumayan terasa mual. Jigoku Shoujo. Jigoku Shoujo adalah anime horor yang berfokus pada tema balas dendam, ketidakadilan, dan sifat alamiah manusia. Anime ini berkisah tentang situs rahasia bernama The Hotline to Hell yang hanya bisa diakses pada tengah malam hari. Situs tersebut dikunjungi oleh orang-orang yang mempunyai dendam kepada seseorang. Orang tersebut bisa mengirim orang yang mereka tidak suka ke neraka melalui situs tersebut. Anime ini disukai karena banyak menampilkan unsur gore serta kematian yang ditampilkan secara tidak terduga.
Meski tidak begitu gore dibanding anime-anime sejenis lainnya, anime ini tetap menjadi favorit karena konsep cerita yang menampilkan kengerian hati seorang manusia yang tidak ragu-ragu membunuh seseorang. あなた誰？いっぺん死んでみる？ Kiseiju Sei no Kokuritsu. Anime ini menceritakan tentang sebuah wabah yang akan mengambil alih tubuh manusia dan menjadi spesies lain. Bukan zombie ataupun titan seperti Shingeki no Kyojin, wabah itu adalah wabah para parasit yang berasal dari dunia lain dan mengambil alih tubuh manusia dan memakannya. Anime ini tidak lagi berada level semi-gore. Anime ini sudah masuk level gore yang super mengerikan dengan adegan potong-memotong tubuh ulah dari para parasit. Namun meski banyak menampilkan unsur gore, anime ini juga menyuguhkan beberapa konflik drama yang ditampilkan, sehingga anime ini pun terasa begitu unik. Di samping mengerikan, kita juga terhibur dengan konflik dari cerita yang dibawakan. Kiseiju Sei no Kakuritsu. Mirai Nikki. Anime satu ini menceritakan tentang seseorang bernama Yuki. Dia adalah seorang siswa yang selalu menyendiri, mengamati keadaan yang terjadi di sekitar, serta selalu menulis catatan harian di handphone miliknya. Dia jarang bergaul dengan teman-temannya yang lain karena dirinya selalu menolak jika diajak oleh teman-temannya, dan teman satu-satunya Yuki adalah teman dari imajinasinya. Pada suatu pagi, Yuki terbangun dari tidurnya dan mendapati catatan hariannya yang akan dia tulis pada hari itu sudah terisi. Dan lebih mengejutkannya lagi, catatan harian itu persis meramalkan kejadiannya yang akan datang. Akhirnya dia menyadari bahwa teman imajinasinya itulah yang telah mengotak-atik diari di handphonenya. Dan ia baru menyadari bahwa temannya ternyata merupakan sosok nyata dan bukan dari imajinasinya. Deus. Death Note. Siapa yang tidak kenal dengan anime satu ini? Mungkin anime ini bukan 100% horor. Adegan action dan suspense pada anime ini justru salah satu elemen terkuat yang membuat anime ini menjadi begitu gelap dan mencekam. Tokoh yang mati karena Death Note tidak jarang mati dengan cara yang begitu mengerikan. Cerita anime berawal dari sebuah buku Death Note yang mempunyai kekuatan bisa membuat mati seseorang dengan cara apapun saat namanya ditulis di buku tersebut. Saat itu buku tersebut ditemukan oleh seorang anak laki-laki cerdas bernama Light Yagami. Dari situlah Light kemudian berkeinginan untuk membunuh semua penjahat yang ada di dunia ini dan menciptakan sebuah dunia baru tanpa ada orang jahat di dunia tersebut. Setelah beberapa waktu, pihak kepolisian pun mulai curiga. Namun karena keterbatasan mereka, kepolisian akhirnya meminta bantuan kepada seorang detektif bernama Lau Liat atau yang lebih akrab dipanggil L. Terjadilah perang adu kejerasan antara Light dan L untuk membongkar identitas satu sama lain. The human whose name is written in this note shall die. So let's give it to them. Yamishibai. Yamishibai adalah anime yang masuk ke dalam Kamishibai, yaitu penceritaan dalam format ala teater jalanan yang populer di Jepang pada masa usai Perang Dunia Kedua. Kisah Kamishibai diceritakan oleh seorang narator lewat boneka kertas yang ditempatkan di panggung mini. Ceritanya sendiri dinarasikan dengan mengubah-ubah gambarnya. Sayangnya sampai saat ini pamor Kamishibai ini semakin redup seiring berkembangnya teknologi seperti radio dan televisi. Untungnya, pengaruh Kamishibai yang begitu besar mampu menginspirasi anime Yamishibai ini untuk kembali menghidupkan tradisi teater kertas. Yamishibai sendiri hanya berdurasi 4 menit setiap episodenya. Namun kengerian yang disajikan tetap saja mengerikan. Kisahnya sendiri berfokus pada urban legend Jepang yang dibuat untuk anak-anak maupun orang dewasa agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Yamishibai juga disukai karena membiarkan kita untuk berimajinasi dan menebak-nebak ending yang ambigu dan menyisakan tanda tanya. Dan itu pun terjadi nyaris di setiap episodenya. Shiki.
Anime ini menceritakan tentang keluarga yang baru pindah ke desa kecil bernama Satoba. Keluarga Kirishiki pindah ke sebuah mansion tua yang sudah lama tak dihuni. Di waktu bersamaan, saat keluarga tersebut tiba di desa itu, kejadian aneh terjadi di mana satu persatu warga desa terkena penyakit misterius. Dr. Ozaki, seorang dokter terampil dari desa tersebut, berkata tidak ada yang serius dari gejala-gejala penyakit tersebut. Tapi nyatanya orang yang terkena wabah penyakit tersebut mati dalam beberapa hari. Semuanya pun akhirnya mulai terungkap saat keberadaan vampir muncul. Ghost Hunt. Kalau kalian benar-benar bosan dengan supernatural, anime dengan konsep kisah serupa judul Ghost Hunt cocok untuk kalian tonton. Ghost Hunt berkisah tentang kehidupan dua orang paranormal yang memburu setan serta memecahkan misteri berbau supernatural. Anime ini sendiri dipuji karena ceritanya yang ringan namun tetap menghibur, serta elemen jumpscare yang cukup meninggalkan bekas berkat ilustrasi yang mengerikan. Anime ini mengisahkan kehidupan siswa sekolah bernama Mai Taniyama yang bertemu detektif supernatural bernama Kazuya Shibuya. Pada saat Kazuya sedang menyelidiki sebuah kasus, secara tidak sengaja Mai terlibat di dalamnya hingga terancam bahaya. Asisten Kazuya bernama Lin lalu berhasil menyelamatkan Mai. Sayangnya, hal ini membuat Lin tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Kazuya pun menuntut Mai bertanggung jawab dengan menjadi asistennya. Mereka berdua lalu bersama-sama memecahkan berbagai misteri dan kasus supernatural yang terjadi di seantero Jepang. Well teman-teman, itulah ke-10 anime horor, psiko, dan gore terbaik pilihan Paradox. Jika ada rekomendasi lainnya, silahkan komentar di bawah. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.